Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, siapa hari ini yang tidak hadir? Wah, begitu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi nih. Judul nyanyiannya Satu Nusa, Satu Bangsa. Ada yang tahu siapa sih pencipta lagu tersebut? Nah, yuk kita langsung nyanyi sama-sama. Sudah selesai bernyanyi, pasti kalian semua sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu Ibu ingin meminta kalian untuk membaca selama 5 menit. Hanya 5 menit loh. Buku apa saja yang kalian ingin baca? Mau buku dongeng, tentang hewan, apapun yang ingin kalian baca, Ibu beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Bagaimana membacanya? Pasti seru buku yang kalian bacakan. Nah, sekarang Ibu punya 2 pertanyaan nih untuk kalian. Apakah kalian tahu sebelumnya? Yang pertama, organ tubuh apa saja yang terdapat pada manusia? Dan yang kedua, pernahkah kalian tahu kelainan apa saja yang terdapat pada organ tubuh manusia? Nah, jika belum ada yang tahu, kita akan membahasnya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, adapun tema pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. Dan yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik dan percaya diri. Nah, kita lanjut. Kita akan menyimak gambar. Sekarang, Ibu minta kalian menyimak gambar yang ada di slide selama 10 menit. Kemudian, Ibu akan bertanya kepada kalian, dimulai dari sekarang. Nah, bagaimana? Ada yang tahu
maksud dari gambar yang ditampilkan? Tidak ada yang tahu. Baik, sekarang Ibu akan kasih tahu apa sih maksud dari gambar yang kalian simak? Wah, ternyata gambar yang kalian simak adalah kelainan tulang pada manusia. Yang pertama yaitu kelainan tulang pada manusia yang disebut lordosis. Dan yang kedua, kelainan tulang pada manusia yang disebut skoliosis. Dan yang ketiga, merupakan kelainan tulang pada manusia yang disebut kifosis. Ada yang tahu maksud dari ketiga kelainan tersebut? Sekarang Ibu akan jelaskan. Yang pertama ada lordosis. Apa itu lordosis? Nah, lordosis adalah kelainan pada tulang leher dan panggul yang terlalu membengkok ke depan. Terjadi di daerah lumbar sehingga tubuh tegak tertarik ke depan. Yang kedua ada skoliosis. Apa itu skoliosis? Skoliosis adalah kelainan pada ruas-ruas tulang belakang yang membengkok ke samping, sehingga menyebabkan badan melengkung ke arah kanan atau ke kiri. Dan yang ketiga, ada kifosis. Apa sih itu kifosis? Kifosis adalah kelainan pada tulang punggung yang terlalu membengkok ke belakang, sehingga menyebabkan badan menjadi bungkuk. Nah, sekarang kita akan membaca. Di sini, Ibu sudah mempunyai teks bacaan dengan judul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Sekarang kalian baca, Ibu beri waktu selama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Nah, kalian sudah membaca bacaan sebelumnya dengan judul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Sekarang, Ibu mau menjelaskan tentang ide pokok yang berkaitan dengan teks bacaan sebelumnya. Apa sih ide pokok itu? Nah, ide pokok sering ditemukan pada sebuah wacana, lebih tepatnya lagi dalam sebuah paragraf. Paragraf adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa kalimat gagasan, di mana salah satunya terdapat gagasan pokok atau ide pokok, dan gagasan selain ide pokok yang disebut sebagai gagasan penjelas. Kalimat utama adalah pokok pikiran yang dituangkan secara khusus dalam sebuah kalimat. Artinya, kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya memuat ide pokok. Selanjutnya, ada apa saja sih ide pokok itu? Atau ada berapa sih ide pokok itu? Nah, ide pokok terbagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah kalimat utama sekaligus ide pokoknya terletak di awal paragraf, di mana menjelaskan dari hal umum ke hal yang khusus. Yang kedua, ada paragraf induktif. Apa sih paragraf induktif itu? Nah, paragraf induktif adalah ide pokok terletak di akhir paragraf, yang dimana menjelaskan dari hal khusus ke hal umum. Yang ketiga, ada paragraf campuran. Apa sih paragraf campuran? Nah, paragraf campuran adalah ide pokok yang terletak di awal dan di akhir kalimat. Dan yang keempat, ada paragraf deskriptif, yaitu ide pokoknya terdapat di sepanjang paragraf. Apakah kalian sudah mengerti? Bagus. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok ke kalian.
Tugasnya nggak berat kok, seru, dijamin seru. Kalian membuat satu kelompok yang beranggotakan 5-6 orang. Kemudian, membuat model sederhana tentang gangguan atau kelainan organ tubuh manusia. Apakah ada yang ingin ditanyakan dengan tugasnya? Nah, untuk tugasnya, kalian membuatnya di rumah, kemudian kalian foto dan bisa dikirimkan ke ibu. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sehat-sehat di rumah ya. Jangan lupa pakai masker dan sering-sering untuk cuci tangan. Selamat pagi.